Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Wahyuni dengan NIM 19014141110 dari kelas 5C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto Palopo. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. IPA kelas 6 SD. Kita langsung saja ke materi ya, tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina, atau biasa disebut dengan tanpa perkawinan. Jenis perkembangbiakan vegetatif. Jenis perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan cara perkembangbiak tanpa bantuan manusia, sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu cara perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Nah, apa sih macam-macam perkembangbiakan vegetatif secara alami? Jadi ada umbi batang, umbi lapis, umbi akar, akar tunggal, tunas adventif, stolon atau gerigi, dan spora. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama, yaitu umbi batang. Umbi batang adalah modifikasi batang yang membentuk umbi dengan ujung membesar terletak di dalam tanah. Contohnya yaitu pada kentang dan ubi jalar. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang berlapis-lapis, di bagian tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas batang yang dikelilingi lapisan-lapisan daun yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Contohnya pada bawang merah dan bunga bakung. Berikutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan dan berbentuk mengembang di dalam tanah. Contohnya pada tumbuhan singkong dan tumbuhan wortel. Akar tunggal atau rizoma. Akar tunggal merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Contohnya yaitu pada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, temulawak. Tunas. Tunas adalah bagian tanaman baru yang tumbuh di sekitar induk. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu pada bambu dan pohon pisang. Selanjutnya ada tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh bukan dari ujung batang, tetapi muncul dari tepian daun serta akar muncul pada tunas tersebut. Contohnya yaitu pada cocor. Stolon atau gerigi. Stolon merupakan batang yang tumbuh mendatar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada ruas-ruas batang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ujung gerigi yang menyentuh tanah akan membelok ke atas. Contohnya pada tanaman stroberi.
Berikutnya ada spora. Metode perkembangbiakan ini adalah jenis perkembangbiakan dengan menggunakan sel yang ada di tumbuhan tersebut, yaitu spora. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan spongarium. Contohnya yaitu pada tumbuhan paku. Nah, selanjutnya ada perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu ada mencangkok, stek, merunduk, menyambung, menempel atau okulasi. Mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Kambium kemudian ditutup tanah, humus, dan terakhir dilapisi plastik kemudian diikat. Kita bisa lihat di contoh gambar seperti berikut ini. Nah, contoh tumbuhan yang dapat dicangkok seperti pohon jambu, jeruk, dan apel. Nah, stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Nah, kita bisa lihat gambar stek di bawah ini. Nah, contoh tumbuhan yang dapat di stek batang seperti singkong dan yang dapat di stek daun contohnya begonia dan sri rejeki. Merunduk. Perkembangbiakan ini terjadi pada tanaman yang memiliki batang menjulur, lentur, dan dekat dengan tanah. Merunduk bisa dilakukan dengan cara salah satu ranting dibengkokkan sampai ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Tunggu beberapa hari sampai tumbuh tunas dan membentuk individu baru. Nah, contohnya ada di gambar berikut ya. Nah, contoh tumbuhan dengan merunduk seperti melati, alamanda, apel, dan mawar pagar. Menyambung. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggabungkan tanaman menjadi satu sehingga menghasilkan individu baru. Menyambung dilakukan dengan tujuan menggabungkan sifat tanaman menjadi satu sehingga menghasilkan tanaman unggul sesuai yang diinginkan. Nah, contohnya ada pada gambar berikut. Nah, yang terakhir ada menempel atau okulasi. Okulasi merupakan teknik memperbanyak tanaman dengan cara menempelkan mata tunas pada bagian tanaman lain sehingga menghasilkan tanaman baru. Kita bisa lihat contoh cara menempel atau okulasi. Nah, itulah tadi pembahasan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Semoga materinya dapat bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.